Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah doa penerimaan Alkitab pada saat sore malam hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Kami bersyukur pada saat hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena pertolongan-Mu yang ajaib Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang tak pernah mendengarkan setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Bapak untuk memulai ibadah kami. Kau sertai dari awal petang sampai akhirnya Bapak. Terima kasih Tuhan, di doa kami melaksanakan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari yang semangat semua, kita berpuji mengatakan Kaulah harapan. Segala kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan dari awal, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku
ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau harapan kami Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang kudus Yesus, Engkau Allah yang mulia. Kami perlu Engkau Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Yesus, melayakkan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Yesus, Engkaulah penopang setiap kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau Yesus. Ajari kami Tuhan, untuk turut perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, buat segala penyertaan-Mu Bapa. Haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saya katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakan. Boleh katakan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala hal yang baik dalam kehidupan kami. Itu semua karena Engkau Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus setia Tuhan dan mencari wajah-Mu Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat Efrata yang ada Tuhan, Kau berkati Tuhan, lindungi kami Bapa dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, mereka kami akan mendengar sebagai firman-Mu. Engkau melayakan setiap kami Bapa, Engkau menguduskan setiap kami Bapa. Biar setiapnya firman yang kami dengar menjadi kekuatan dan rema, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar sebagai firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, kita bersyukur bisa berjumpa lagi petang ini. Salam sehat, salam sejahtera, dan doa kami tentunya adalah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Petang ini kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu pembacaan Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 22. Kita akan membaca pada ayat 15 sampai dengan ayat 19. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai dengan 19 sebagai berikut saya membacanya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan,
Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Puji Tuhan. Kita membaca bagian ini untuk melanjutkan bacaan kita pada 2 Jumat petang yang lalu berturut, yaitu pada kitab Kejadian 22 juga, tetapi pada ayat 1, 2, 7, 8 dan berikutnya. Pada 2 Jumat petang yang lalu kita sudah belajar tentang apakah ada perbedaan antara kata diuji dan dicoba atau menguji dan mencoba. Kemudian pada Jumat yang lalu kita belajar dalam hal apakah, atau tepatnya dalam bentuk apakah Abraham diuji oleh Tuhan, sebagaimana kita baca pada ayat 1 dan 2. Dan jawabannya adalah Abraham diuji dalam hal ketaatannya, kepatuhannya, kesetiaan imannya dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Bentuk yang Tuhan minta di dalam ujian yang diberikan kepada Abraham itu adalah Allah meminta agar Ishak, anak yang tunggal dan yang dikasihi oleh mereka, Abraham dan Sarah, itu dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas tanah Moria. Dan singkatnya, melewati pergumulan sebagai seorang manusia umumnya yang begitu berat, dengan imannya, dengan ketaatannya, Abraham akhirnya membawa Ishak ke tanah Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran sebagaimana yang diminta oleh Tuhan. Dengan kata lain, saat Tuhan menguji Abraham telah berhasil mengikuti ujian tersebut, dan sekarang di dalam ayat-ayat yang kita baca dapat kita sebutkan Abraham telah dinilai lolos, berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat-ayat ini, Bapak Ibu, yang menunjukkan bahwa Tuhan menilai bahwa Abraham telah berhasil lulus melewati ujian yang dimintanya. Kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat yang kita baca sangat menunjukkan pengakuan dan penilaian Tuhan tersebut
bahwa Abraham telah lulus dalam hal ujian yang diberikan Tuhan kepadanya. Saya akan membacakan sekali lagi, Bapak Ibu, supaya lebih jelas ayat-ayat ini. Demikian ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Nah, ya. Tuhan menilai bahwa apa yang dilakukan Abraham itu sudah sesuai dengan apa yang diminta Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan menilai Abraham telah berhasil lulus dalam ujian yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam bentuk apa? Abraham telah tidak segan-segan, tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Sebaliknya dengan ikhlas, dengan ketaatan, dengan rasa hormat, dengan kepatuhannya, dengan rasa sikap takutnya kepada Tuhan, Abraham membawa Ishak ke tanah Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran sebagaimana yang diminta oleh Tuhan. Apa yang diperbuat Abraham, membawa Ishak ke tanah Moria dan hendak dikorbankannya sebagai korban bakaran, itu dinilai Tuhan, Abraham telah lulus mengikuti ujian yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi perhatikan kata Abraham telah berbuat demikian. Artinya telah berbuat hal-hal yang diminta Tuhan. Sekalipun yang diminta Tuhan dalam ujian itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat menjadi pergumulan bagi seorang manusia yang bernama Abraham. Bagaimana tidak? Yang diminta Tuhan adalah mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang dikasihinya, anak yang dibanggakan kelak. Melalui Ishak inilah Abraham akan diberkati oleh Tuhan dan menurunkan keturunan bangsa-bangsa yang besar, mengalahkan musuh-musuh, menduduki kota-kota yang besar. Tapi bagaimana mungkin itu terwujud kalau sekarang datang permintaan dari Tuhan agar Ishak, anak tunggal yang dijanjikan Allah itu sendiri, harus dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas bukit atau di tanah Moria? Ini sesuatu yang tidak mudah bagi seorang Abraham. Dan memang itulah bentuk ujian yang diberikan Tuhan. Tetapi sekarang di mata Tuhan, dalam penilaian Tuhan, Abraham telah berhasil. Maka dikatakan, karena engkau telah berbuat demikian. Tidak segan-segan membawa anakmu yang tunggal yang kau kasih Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di tanah Moria. Nah, Bapak Ibu Saudara seiman, itu satu sisi ya. Di mata Tuhan, Abraham telah berhasil ujian, lulus, dan telah berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu satu sisi. Sisi yang lain sekarang apa?
sisi yang lain. Sekarang Tuhan akan. Nah, di satu sisi ada kata telah dilakukan Abraham, di lain sisi ada kata akan yang diucapkan Tuhan dalam sumpahnya sendiri, seperti tadi kita baca. Aku telah bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati Abraham. Sesuatu yang logis bahwa Allah sekarang bukan hanya bangga melihat keberhasilan Abraham diuji, tapi sekarang Allah ingin memberi penghargaan, memberi kehormatan kepada Abraham. Nah, sampai di situ coba mari kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara, untuk menjadi cermin bagi kita juga. Ketika Abraham telah berbuat sesuatu yang sesuai dengan permintaan kehendak Tuhan, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat berat dalam pergumulan bagi seorang manusia Abraham dan Sarah. Tapi dia telah berbuat sebagaimana yang diminta Tuhan. Wajar dong sekarang kalau pihak Tuhan bersumpah pada dirinya sendiri, sekarang aku akan memberkati Abraham. Dan ini peneguhan dari janji-janji yang sudah diucapkan Tuhan sejak awal, sebagaimana tertulis dalam pasal 12 kitab Kejadian, pasal 15, pasal 17. Nah, sekali lagi ini bisa menjadi cermin bagi kita bahwa apapun juga yang kita lakukan, apapun bentuknya itu, apalagi apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu melewati sebuah pergumulan yang berat. Ya, sebagai seorang manusia. Kadang-kadang pergumulan kita kan antara iya dan tidak. Satu sisi saya mau berbuat untuk Tuhan, tapi kalau lihat dari kebutuhan diri sendiri saya berkata tidak. Itu tidak mudah untuk membuat pilihan. Kalau saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya ingin lakukan. Saya ingin persembahkan sebuah persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Saya ingin membawa korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan pada satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, ketika kita mulai melihat dalam kenyataan diri kita, terjadilah pergumulan. Wah, bagaimana saya bisa mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, membawa korban kepada Tuhan, sedangkan saya sendiri situasinya kayak begini, keadaan seperti gini. Saya masih ingin senang-senang, saya masih ingin menikmati. Kenapa itu harus tidak saya lakukan karena memenuhi kehendak Tuhan? Ini kan pergumulan yang tidak mudah. Ini perlu sekali sebuah keputusan iman dan keputusan yang betul-betul wujud dari kepatuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi itu tidak mudah. Bukankah itu sesuatu yang sering terjadi dalam diri kita, Bapak Ibu? Kalau kita dengar firman Allah, saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, saya ingin membawa korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi kalau lihat kenyataan diri sendiri, kenyataan sekarang ini yang lagi sulit, yang lipat ceklek, kok berat ya? Mana yang saya dulukan? Saya mempersembahkan Ishak yang diminta Tuhan, atau saya menahan Ishak? Karena Ishak itu anak saya satu-satunya. Kalau Ishak saya korbankan, saya nggak punya anak lagi. Sedangkan usia kami sudah lanjut. Sarah sudah lanjut, saya sudah lanjut. Bagaimana mungkin saya punya keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan? Kalau Ishak satu-satunya
harus saya persembahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saya persembahkan Ishak, berarti saya sudah tidak punya anak lagi dong. Kapan saya punya keturunan? Nah, itu saya rasa pergumulan seorang Abraham dan Sarah di saat antara mendengar permintaan Tuhan dan melakukan sesuai permintaan Tuhan. Masa antara waktu yang pendek, mereka tentu berdiskusi, bergumul antara Abraham dan Sarah. Bagaimana ini, bagaimana ini? Kalau kita ikuti firman Tuhan, kita nggak punya anak. Nggak akan ada keturunan. Usiamu sudah lanjut, usiaku sudah lanjut. Tapi kalau Ishak kita tahan, tidak kita persembahkan sebagai korban bakaran di tanah Moria, kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu tidak mudah. Bukankah sering kita seperti itu, Bapak Ibu? Di satu sisi kita ingin menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan apa yang kita bisa korbankan. Tapi pada sisi lain, saya sendiri sedang seperti ini. Bagaimana mungkin saya bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan? Kalau milik saya ini saya persembahkan untuk Tuhan, gak ada lagi dong untuk saya sendiri, untuk anak-anak saya, untuk saya nikmati. Sekali lagi, itu sebuah fakta, kenyataan yang tidak mudah. Tidak mudah. Nah, tapi Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, mau tidak mau kita harus memilih. Mau tidak mau kita harus menentukan apa yang menjadi pilihan kita di antara dua hal yang sama-sama berat. Saya berani enggak berbuat sesuatu untuk Tuhan, walaupun itu pengorbanan di dalam diri saya. Atau saya korbankan Tuhan, demi diri saya, Tuhan saya lupakan. Mau tidak mau, kita harus memilih. Nah, belajar dari pengalaman Abraham, saya berharap dan berdoa, ini bisa membantu kita untuk berani mengambil pilihan yang benar. Bahwa kita tidak segan-segan berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, sekalipun itu adalah sebuah korban persembahan yang sangat berat sebagaimana Abraham lakukan. Demi mewujudkan keimanan saya, kepatuhan saya, ketaatan saya, kesetiaan saya, rasa hormat saya kepada kehendak Tuhan. Dalam hal apa kita belajar dari Abraham? Tentu Abraham memandang Tuhan bukan semata-mata dari segi kalkulasi kemanusiaannya saja. Abraham menilai setiap firman dan kehendak Tuhan tidak semata-mata dari segi untung dan ruginya bagi seorang Abraham dan Sarah saja. Tapi Abraham melihat hal tersebut dari satu sisi, seperti apa sih imanku kepada Tuhan. Abraham telah belajar melakukan semua dari segi iman, bukan dari segi kalkulasi untung ruginya saja. Kalau kita selalu mendasari sesuatu dari kalkulasi untung atau rugi, kalau saya berbuat ini pada Tuhan, kita tidak akan pernah berani berbuat untuk Tuhan. Karena kemungkinan jawaban kita, rugi saya kalau saya berbuat untuk Tuhan, rugi saya kalau saya melayani Tuhan, rugi saya kalau saya ikut Tuhan, rugi saya kalau saya membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jadi, belajar dari Abraham, membuat pilihan agar kita tidak segan-segan berbuat sesuatu bagi kemuliaan dan kesukaan Tuhan adalah dari segi iman kita. Saudara bisa baca di dalam kitab Ibrani pasal 11,
Bagaimana dituliskan dalam beberapa ayat, karena iman, Abraham dan Sarah begini. Dan juga memegang janji Tuhan, membawa Ishak untuk dipersembahkan ke tanah Moria. Saya yakin itu yang kita butuhkan. Belajar mengambil keputusan-keputusan untuk kita dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan dari segi iman kita. Seberapa besar iman percaya kita, saya akan berbuat ini, berbuat itu untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukan sesuatu dari segi iman, sebagaimana Abraham, dengan percaya, dia membawa Ishak. Bahkan semakin nyata ketika di perjalanan Ishak bertanya, "Ayah, kayu dan api sudah ada, di mana anak domba yang akan kita persembahkan?" Jelas jawaban Abraham kepada Ishak dari segi iman. Dia berkata dengan tegas, Allah sendiri yang akan menyediakan anak domba itu untuk menjadi korban bakaran kepada Tuhan. Pasti itu jawaban dari segi iman. Begitulah kita perlu belajar. Jadi yang pertama, lakukanlah sesuatu untuk Tuhan, agar kita tidak segan-segan melakukannya. Lakukan dengan dasar motivasi iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan sesuatu dengan iman percaya kita pada Tuhan, tidak akan rugi, tidak akan menyesal, dan tidak akan dikecewakan. Buktinya apa? Dan inilah yang kedua, yang perlu kita belajar dari pengalaman Abraham, bahwa setelah Tuhan melihat Abraham telah berbuat, mempersembahkan Ishak sesuai permintaannya, maka Allah akan memberkati Abraham. Nah ini yang kedua. Kita juga harus melihat dengan iman, bahwa segala sesuatu kalau saya lakukan dengan iman percaya kita, keikhlasan, tulusan, saya yakin Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Apakah itu? Saya tidak tahu. Tetapi intinya Allah akan menghormati, menghargai segala sesuatu yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana ketika Allah menghormati, menghargai tokoh-tokoh iman sebagaimana tertulis dalam kitab Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel. Mereka berempat melewati satu ujian iman. Sadrah, Mesah, Abednego diancam masuk dapur api kalau tidak menuruti perintah Raja Nebukadnezar menyembah patungnya, dewanya. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego mengambil pilihan iman. Raja, harap Raja tahu, Allahku sanggup melepaskan aku. Tapi seandainya Allah tidak melepaskan pun, putusan imanku tidak berubah. Saya tidak akan menyembah dewa Tuanku. Saya akan tetap menyembah Allahku. Sebagaimana itu pilihan imanku. Apakah Allah membuat rugi Sadrah, Mesah, Abednego? Tidak. Allah menghormati. Ketika mereka dilempar di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, Allah hadir di sana. Maka muncullah makhluk keempat yang disebut oleh Nebukadnezar adalah anak dewa. Saya yakin itu bukan anak dewa, tapi adalah kehadiran Allah bersama mereka, dan mereka selamat, tak selembar rambut pun yang terbakar. Akhirnya diangkat oleh Nebukadnezar, lalu diberikan posisi jabatan yang lebih tinggi di kerajaan Babilonia. Demikian juga Daniel. Pilihan imannya berkata, kami tidak akan menyembah siapapun. Sesembahan kami hanya satu, Allah, yang selama ini kami percaya dengan segenap iman keyakinan kami. Daniel dilemparkan ke gua singa.
Apakah Allah mengecewakan Daniel? Apakah Allah tidak menghormati pilihan iman Daniel? Tidak. Daniel selamat walaupun di tengah lingkungan singa-singa dalam gua itu. Akhirnya Daniel diselamatkan, diangkat oleh raja, diberi kedudukan yang lebih tinggi. Allah menghormati setiap pilihan iman kita. Berani berbuat sesuatu untuk Tuhan, tidak segan-segan, sekalipun itu secara manusia melalui pergumulan yang sangat berat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa membaca Kisah Rasul pasal 10 dari ayat 1 tentang seorang Cornelius, bukan seorang Yahudi, seorang perwira juga, tetapi ia adalah orang yang takut Tuhan, sering memberi sedekah, baik orang Yahudi dan orang-orang yang lain. Dia suka berdoa kepada Allah. Apakah Allah menyanyiakan doa-doa, pengorbanan-pengorbanan sedekah Cornelius kepada orang-orang lain? Tidak. Di ayat keempat Bapak Ibu bisa membaca dari Kisah Rasul 10. Allah melawat. Dan Allah berfirman dalam lawatannya kepada Cornelius di rumahnya. Cornelius, doamu dan korban-korban sedekahmu tidak sia-sia. Aku lihat, aku ingat, dan tentu aku akan memberkati engkau. Allah mengingat segala sesuatu, pilihan iman kita untuk berani berbuat sesuatu kepada Tuhan, membawa korban persembahan kepada Tuhan, sebagaimana Abraham, sebagaimana Cornelius, sebagaimana Sadrah, Mesa, Abednego, rela mempersembahkan nyawanya demi pilihan iman untuk tetap menyembah Allah saja, bukan menyembah ilah lain, dewa lain, sebagaimana yang dituntut oleh Raja Nebukadnezar dan Raja Darius. Bapak, Ibu, Saudara, Allah menghargai, menghormati setiap perbuatan, tindakan-tindakan iman kita, apapun itu bentuknya. Semua tidak sia-sia. Perbuatan kita bagi Allah, kelelahan kita bagi Allah. Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, tidak ada yang sia-sia. Semoga apa yang saya sampaikan dengan sederhana ini menolong kita ketika kita juga sedang dalam pergumulan yang berat antara berbuat sesuatu untuk Tuhan dan tidak, karena berbagai pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi untung rugi kita. Mari dua hal ini lakukan dengan iman kita sebagaimana Abraham. Dan kedua, kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Karena apa? Allah menghargai, menghormati, dan Allah telah bersumpah kepada dirinya sendiri, sebagaimana kita baca tadi, akan memberkati Abraham, keturunan yang besar, bangsa-bangsa akan menduduki kota-kota dan akan menjadi berkat. Semua bangsa juga diberkati oleh karena keturunan Abraham ini. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Kita berani mengambil keputusan iman di tengah pergumulan hari-hari ini untuk kita tetap setia, taat, patuh, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar seperti Abraham, lulus melewati ujian pergumulan-pergumulan ini dan berani mengambil pilihan yang tepat atas dasar iman dan atas dasar pengharapan bahwa Allah akan tidak mengecewakan dan menghargai setiap kelelahan dan pengorbanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh perkenan-Mu kami boleh belajar ayat-ayat firman-Mu dalam kitab Kejadian pasal 22. Namun Tuhan tahu apa yang kami lakukan semua dalam keterbatasan kemanusiaan kami. Berkenalah Tuhan menolong kami.
mencerahkan terus hati pikiran kami untuk haus belajar dan belajar lagi, sehingga kami menemukan rahasia yang lebih dalam dari apa yang telah kami pelajari petang ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami Indonesia, para pemimpin kami. Damai sejahtera-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu, hikmat marifat-Mu limpahlah untuk para pemimpin kami khususnya. Dengan demikian akan banyak kebijakan yang tepat bagi kami semua, bangsa dan negara ini, sehingga kami dapat segera keluar dari berbagai kesulitan di hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih mengasihi bangsa ini, negeri ini, sehingga kami telah melewati usia 76 tahun menikmati alam negara kami merdeka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkati pula setiap pergumulan jemaat Efrata. Tuhan tolong cerahkan hati mereka untuk mengambil pilihan yang tepat, sebagaimana Abraham berani mengambil pilihan karena imannya kepadamu, dan semua itu tidak menjadikan Abraham kecewa dan dirugikan. Kiranya hal yang sama Tuhan lakukan untuk segenap kami. Dengan demikian kami belajar bertumbuh dalam kehidupan iman kepadamu. Segala kemuliaan, puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri bersyukur, dan jadilah segalanya seperti kehendak-Mu. Kiranya berkat Allah turunlah atas kita semua. Dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.